Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solatiah SPDI. Saya pengajar mata pelajaran fikih di MA Ikhwanul Muslimin NWDI Desa Lenek Rambanbia, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang saya buat pada hari Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025 dengan tema kurban dan akikah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sebelum mulai pelajaran, Ibu Guru akan absen dulu ya. Dodi Hependi, Eja Sujati, Fajrul Yakin, Doris Dayanti, Hadir. Nova Silvia, Hadir. Rilnawati, Siti Rahun, Hadir. Tia Febriani, Wildi Izra Samudra, Wilyandi Mazhuron, Yandi Saputra. Masya Allah ya, ini nama-nama yang bagus. Sesuai dengan mata pelajaran kita hari ini, pemberian nama itu dilakukan pada saat akikah. Ibu Guru berharap kalian bisa tekun mengikuti pelajaran agar kelak kalian sukses mencapai cita-cita kalian. Kalian tumbuh menjadi orang-orang sukses sehingga kalian mampu melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kaya ya, karena ada beberapa ibadah dalam agama kita yang diwajibkan hanya bagi orang-orang yang mampu saja. Jadi tetap semangat belajar ya anak-anakku. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke materi. Coba silakan dibuka bukunya, keluarkan bukunya ya. Kurban dan akikah. Kira-kira ada yang familiar gak dengan kata-kata kurban? Bukan berkurban perasaan ya, hewan kurban yang kaitannya dengan ibadah di agama kita. Kira-kira kalau dengar kata kurban identik dengan apa? Kalian ingatnya langsung apa? Sapi. Terus apa lagi? Sapi. Apa lagi? Ayam. Mantan, bukan ya? Kambing, bebek sama ya. Kalau Ibu Guru kalau dengar kata kurban yang Ibu Guru ingat adalah itu ya Pak? Ada saya itu adalah karena kurban ini hanya bisa dilakukan pada hari-hari tasrik, yaitu tanggal ini ya. Kurban itu adalah penyembelihan hewan kurban yang dilakukan pada hari tasrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
Ya, kenapa kurban ini hanya bisa dilakukan pada saat hari raya Idul Adha, yaitu pada hari sesuai dengan hari dilarang berpuasa. Di hari tertentu juga dilakukan ibadah kurban. Ini sebagai wujud cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak masuk surga karena ibadah kita ya, tetapi kita masuk surga berkat kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang kita lakukan itu adalah salah satu cara agar kita bisa meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga kelak jika dimampukan, kalian tadi Bu Guru sudah bilang di awal-awal pembelajaran, kalau kalian menjadi orang yang sukses, bukan hanya berkurban di desa sendiri ya, di kampung sendiri, tapi kalian bisa melakukan ibadah kurban nanti di Mekah pada saat menunaikan ibadah haji. Pada tanggal 11, 12, dan 13 itu, kenapa kita diharamkan untuk berpuasa? Karena kalau ada orang yang berkurban, kita akan dibagikan daging kurban. Nah, daging kurban ini bisa dalam bentuk mentah maupun sudah dimasak. Nah, bayangkan kalau yang diberikan itu sudah masak ya. Kalau kita berpuasa otomatis kita tidak bisa menikmati ya. Nah, jadi dia nyambung di sini antara pengharaman berpuasa di tanggal tersebut dengan ibadah kurban. Tadi kalian pasti berguru tanya kalau kurban inginnya apa? Inginnya kambing, sapi ya. Nah, itu adalah salah satu hewan yang bisa dikurbankan. Ada kualifikasinya dalam berkurban ini. Contoh tadi jenis hewannya ya, yang boleh dikurbankan adalah unta, sapi, unta, sapi, kambing dan domba ya. Kalau ayam 10 Ibu Guru tetap nggak bisa ya, karena dia tidak bisa masuk ke hewan yang bisa dikurbankan. Mungkin kalian familiar ya dengan sejarah histori kenapa ada ibadah kurban. Dulu Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail ya. Itu kan itu Nabi sendiri yang ibadahnya luar biasa. Ketika Allah minta diberikan anaknya, dia mau memberikan ya, tetapi diganti dengan kambing. Qadarullah, dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail diganti dengan kambing. Bayangkan kalau tidak diganti ya, maka ibadah itu akan menjadi orang tua yang mengorbankan anak-anaknya. Tapi karena diganti, jadi kalau kita diminta cuma menyembelih kambing, kalau kita mampu beli ya silakan dibeli, karena Nabi sendiri mau memberikan anaknya untuk berkurban ya. Hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad namanya ya. Sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Kalau tidak mampu tidak disunahkan ya, tapi hanya bagi orang-orang yang mampu. Kira-kira sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Oh ya, Ahyar, silahkan. Tadi kan Bu Guru bilang hukum kurban itu. Suaranya agak besar ya, supaya Guru dengar. Tadi kan Bu Guru bilang hukum kurban itu tidak wajib bagi semua orang. Ya. Selain orang yang mampu, siapa saja diwajibkan untuk berkurban. Oh ya, bukan diwajib. Tadi Ibu Guru bilang sunnah ya, sunnah muakkad. Bagus sekali pertanyaannya ya, terima kasih. Memang sunnah bagi orang yang mampu saja, tetapi hukum ini akan berubah menjadi wajib ketika kita bernazar. Ya? Apa itu nazar? Kita berniat ya. Misal kalau aku lulus MA dengan nilai tinggi, aku bernazar akan berkurban di Idul Adha tahun ini ya, atau tahun depan. Itu maka akan menjadi wajib, walaupun tadi sebenarnya dasar hukum awalnya adalah sunnah
muakkad, hanya disunahkan bagi orang-orang yang mampu. Padahal tidak disunahkan ke semua orang, tetapi memang nazar ya, nazar bisa membuat sesuatu berubah menjadi wajib. Tetapi bagaimana Ibu Guru kalau kita tidak mampu, walaupun kita sudah bernazar? Dalam agama Islam kita diberikan kemudahan ya, agama Islam tidak pernah memberatkan umatnya. Kalau kita tidak mampu membayar dengan materi, maka akan diganti dengan puasa. Kalau puasa semiskin-miskinnya orang kan bisa ya, semakin miskin semakin mampu kalau berpuasa, ya enggak? Ya, jadi ya begitu ya, walaupun nanti jatuhnya wajib juga, tetapi kalau memang kondisi kita benar-benar tidak mampu bisa diganti dengan puasa. Lalu selanjutnya kita lanjut ke akikah. Akikah tadi ya, salah satu bentuknya itu adalah pada proses pemberian nama. Ini akikah ini adalah bentuk rasa syukur kita atas kelahiran ya. Masya Allah ya, kalian ini adalah wujud rasa syukur dari orang tua kalian. Jadi jalani hidup dengan baik ya, supaya orang tua kalian yang menyayangi kalian, yang bersyukur atas kelahiran kalian tidak kecewa. Karena orang tua tidak butuh harta yang banyak dari anak-anaknya untuk merasa senang. Cukup melihat kalian sukses atau kalian hidup dengan baik-baik saja, itu sudah akan menyenangkan orang tua. Salah satu bentuk wujudnya mungkin tidak bisa di-compare ya, nilai kambing yang disembelih pada saat akikah dengan rasa syukur orang tua kalian. Ibu Guru yakin, Ibu Guru juga orang tua, rasa syukur mereka terhadap kalian itu lebih dari itu ya. Tetapi ini hanya bentuk dari perwujudan rasa syukur itu. Tadi mungkin merujuk ke penyembelihan Nabi Ismail ya. Jadi hewan yang digunakan pada akikah itu adalah, kalau laki-laki itu 2 ekor, kalau perempuan itu 1 ekor. Lebih mahal yang cowok ya, 2 ekor, terus ya perempuan itu 1 ekor. Kapan penyembelihannya itu dianjurkan? Pada tanggal 7 hari setelah kelahiran atau 14 hari setelah kelahiran, di 2 minggu ya, atau tanggal 21 setelah kelahiran atau minggu ke-3. Mungkin kan kita tidak mampu atau ada halangan di minggu pertama, bisa dipindah ke minggu kedua. Terus kalau tidak mampu pada minggu kedua, maka boleh dilakukan di minggu ketiga. Kalau benar-benar tidak mampu, Ibu Guru, ditunda dulu akikahnya ya. Kita kalau orang tua tidak mampu, nanti kita akikah sendiri. Nah itu juga ya, kalau orang berkurban biasanya dinaikkan yang belum akikah, ya kan? Kan kalau sapi ada 7 orang, kalau kambing ada 1 orang ya. Kalau laki-laki ya 2 ekor ya, untuk 1 orang. Dan biasanya kalau tidak mampu berkurban juga disembelihkan pada saat meninggal dunia, iya kan? Makanya ada orang kalau meninggal dunia dia gorok sapi, gorok kambing, itu bukan bersyukur ya, itu bukan rasa syukuran. Tetapi siapa tahu ya, apalagi orang-orang tua kita dulu, orang untuk makan saja susah ya, jangankan untuk akikah anaknya. Jadi pada saat dia meninggal, kalau anak-anaknya mampu, maka disembelihkan kambing atau sapi ya untuk diakikahkan. Nanti kalau dia nyembelih sapi, biasanya anak-anak lain yang anak cucunya yang belum diakikah juga dinaikkan, maka sudah selesai akikahnya ya. Tapi kalau mau lagi silahkan ya, berkurban kapan saja bisa ya. Terus sampai di sini sudah ketemu ya perbedaannya. Nah tapi kalau akikah itu kalau akikah disunahkan dulu, pembagiannya itu disunahkan dulu dimasak sebelum dibagikan.
Makanya kalau kita kan roah ya, begawe ya, misalnya pada hari ke-7, hari ke-9, nah itu kan zikiran orang itu dimasak karena memang itu hewan yang dikurbankan itu tujuannya adalah untuk akikah, bukan berbahagia karena meninggalnya keluarga kita ya. Jadi hukumnya juga sama-sama sunnah muakkad, sunnah yang disunahkan bagi orang yang mampu, sama seperti kurban. Kira-kira sampai di sini sudah ketemu nggak perbedaannya? Perbedaannya ya, kalau kurban dari tujuannya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata ibadah ya. Tetapi kalau akikah tadi adalah sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak kita ya. Terus tanggal penyembelihannya, kalau kurban tidak bisa sembarangan, itu hanya bisa dilakukan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 ya, Zulhijjah. Hanya pada bulan Zulhijjah, pada bulan haji. Terus kalau akikah ini long lasting ya, kalau bahasanya Bill Gates, walaupun sebenarnya dipatok kalau kita mampu itu mulai pada tanggal hari ke-7, ke-14 dan 21. Tetapi kalau tidak mampu itu bisa kita tunda sampai kita mampu ya. Nah, terus kalau hukumnya sama-sama sunnah muakkad. Terus juga pada proses pembagian daging kurban dan akikah itu yang berbeda adalah kalau daging kurban bisa dibagikan dalam bentuk matang ataupun mentah. Tetapi kalau akikah disunahkan sudah dimasak dulu ya. Sampai di sini pertemuan kita. Yes. Yes, sure. Kira-kira ada nggak yang bisa diambil dari pertemuan kita hari ini? Ada ya, insya Allah. Semoga bisa bermanfaat. Dan tadi Ibu Guru berdoa semoga semua siswa Ibu Guru yang ada di sini sukses dunia akhirat ya. Terus di dunia bisa melakukan ibadah-ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang mampu. Salah satu beberapa contoh ibadah yang hanya dilakukan oleh orang yang mampu tadi adalah kurban dan akikah, haji dan umroh, terus juga bersedekah ya. Jadi itu adalah hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan finansial yang lebih. Makanya dalam Islam kita dianjurkan hidup sederhana, tetapi tidak boleh lemah secara finansial. Kenapa kita harus sukses ya? Rasulullah sendiri, beliau mungkin cara hidupnya kalian lihat sederhana, tapi beliau tidak miskin. Contoh pada saat menikahi Siti Khadijah, maharnya itu senilai dengan 1,2 miliar. Itu membuktikan bahwa Rasulullah itu tidak miskin, dia pengusaha, dia berdagang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Guru tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.